Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Seperti biasa Mimin akan melanjutkan kembali membahas spoiler Swallowed Star episode 76 yang saya rangkum dari novelnya. Pada episode kali ini kapal perang segitiga pertama yang meledak adalah salah satu makanan meriam kapal perang tingkat kaisar mengikuti perintah sistem AI. Itu akan meledak saat monster menelan mulai menyerang terlepas dari jarak. Saat kapal perang kelas kaisar meledak, bom atom 20.000 ton juga meledak. Pada layar arloji komunikator Luo Feng, yang bisa dilihat hanyalah matahari kecil yang menyinari malam yang gelap, menggerakkan monster yang jauh menelannya. Awan jamur naik dan riak-riak gelombang kejut mengalir ke segala arah seperti riak air kecerahan. Hanya dengan napas, binatang yang menelan itu berjarak lebih dari 100 km. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada tubuhnya. Bom atom berkekuatan 20.000 ton meledak beberapa ratus meter jauhnya tidak lebih dari angin yang ditelan binatang buas itu. Kapal kedua akan datang. Menurut layar, kapal perang kedua sedang terbang mendekati monster menelan. 18 kapal bom atom dari meriam, semuanya dengan sekitar 15.000 hingga 60.000 ton daya ledak. Jika bom atom menghasilkan 20.000 ton meledak di sebuah kota, dari pusat keluar, beberapa ratus meter akan terbuang, dan 2 hingga 3.000 meter akan tercakup dalam kerusakan dan kaca dan puing-puing. Sebuah kota dengan populasi beberapa ratus ribu akan kehilangan 100.000. Dengan kekuatan seperti ini, meledakkannya di sini dengan luas lebih dari 10 juta kilometer persegi tanah tak berpenghuni adalah ideal dan tidak akan memengaruhi manusia. Kapal kedua, itu tidak menyerang dari kejauhan. Udara pertengahan malam. Binatang bertanduk emas itu membuka sayapnya yang besar, ledakan dari sebelumnya menarik minatnya. Kapal kedua hanya berjarak 50 meter dari itu sebelum menggunakan cakar untuk menyerang. Binatang bertanduk emas itu merasakan ledakan pada cakarnya dan berpikir itu agak nyaman. Dan menurut ingatan kuno ini, saat ia melangkah ke tingkat bintang, planet ini tidak memiliki apapun yang dapat merusaknya. Ini adalah alasan mengapa itu hanya muncul setelah mencapai level bintang. Bom atom ketiga, bom atom keempat. Satu demi satu, matahari kecil menerangi langit malam. Satu demi satu, awan jamur naik. Bom-bom itu seperti kembang api di kawasan Asia Utara, meledak satu demi satu. Ledakan. Seluruh elit bumi menyaksikan dengan cemas ketika setiap kapal menyerang. Bahkan Luo Feng, yang terbang di atas laut, Hong yang berada di markas bela diri Jixian dan Lei Xuan semua gugup. Makanan utama yang dicampur di antara makanan meriam akan segera masuk. Menghancurkan bumi. 18 umpan dan 1 pesawat membawa bom hidrogen. Sampai sekarang, 9 pesawat berturut-turut telah meledak dengan bom atom mereka. Pesawat ke-10. Pada saat ini, semua pejuang tingkat pelancong bintang dan para petinggi Cina, Amerika, Rusia, dan negara-negara lain menonton siaran satelit langsung. Semua hati mereka menggantung. Sesuai dengan rencana, binatang bertanduk emas dengan ringan melambaikan sayapnya yang bersisik saat ia dengan cepat terbang ke depan. Sedikit kegembiraan bisa terlihat di mata emasnya yang gelap. Panas, aliran partikel, yang dihasilkan dari ledakan berturut-turut bom atom menyebabkan bagian-bagian tubuhnya yang bersentuhan dengan bom atom menjadi sedikit mati rasa. Stimulasi pada tubuhnya menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih cepat. Misalnya, ketika seseorang melatih otot mereka, mereka perlu membebani mereka sampai batas tertentu untuk membuat mereka tumbuh lebih cepat. Adapun binatang bertanduk emas ini, setelah tinggal di lautan untuk waktu yang lama, tidak pernah merasa terancam sebelumnya, sehingga tumbuh normal. Binatang bertanduk emas melihat jet tempur segitiga lain mendekat dari kejauhan dan menjerit riang gembira. Jet tempur itu secepat kilat. Binatang bertanduk emas itu dengan senang hati menggelengkan ekornya yang kuat yang tertutup sisik. Ceritanya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan di mana jet tempur terbang. Ketika ekornya bersentuhan dengan jet tempur, bom atom meledak. Sebuah bom atom dengan hasil 30.000 ton meledak tepat di ekornya. Energi ledakan meledak, membentuk matahari, cerah yang menutupi seluruh tubuh binatang bertanduk emas. Gelombang kejut dengan cepat menyebar ke segala arah, dan tanah berguncang seperti gelombang. Samudera Pasifik. Sebuah gambar manusia terbang beberapa ratus meter di atas lautan seperti aliran cahaya yang sangat cepat. Itu adalah Luo Feng. Luo Feng, jet tempurmu hilang, suara Babata terdengar di benaknya. Luo Feng menatap arloji komunikasi taktisnya di pergelangan tangannya,
jika itu hilang, maka itu akan hilang. Menonton pesawat ke-11 Luo Feng menatap saat tampilan jam tangan komunikasi taktis beralih ke jet tempur ke-11. Jet tempur segitiga berwarna merah darah milik kepala Hong, jantung Luo Feng mulai berdetak kencang. Luo Feng, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sudah tiba di atas lokasi kehancuran arkeolog nomor 12, suara Babata berdering. Luo Feng dengan cepat melaju, dan kemudian berhenti di atas lautan. Mari kita tunggu sebentar sebelum turun. Luo Feng menatap layar, ini pesawat yang ke-11, adalah yang asli. Jika bom 150 megaton meledak tepat di permukaan, binatang bertanduk emas, yang baru saja melangkah ke tingkat bintang, karena saya belum pernah mendengar ada orang yang melakukan hal seperti ini sebelumnya, Babata cukup bersemangat. Luo Feng dipenuhi dengan gugup dan harapan. Bukan hanya Luo Feng, pada saat ini, Hong, Lei Shen, petarung puncak lainnya, para pemimpin semua negara, para petinggi militer, dan semuanya menonton dengan gelisah. Pesawat ke-11 ini yang asli. Jika berhasil maka umat manusia akan dapat selamat dari bencana ini. Dan jika gagal, maka manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada periode Grand Nirvana, Amerika, markas utama. Presiden berkulit hitam itu saat ini bersama-sama dengan anggota kabinetnya ketika mereka menyaksikan tampilan di depan mereka. Presiden bahkan menggenggam tangan putrinya, menggenggam erat. Ayah, itu akan berhasil, kata putrinya. Ini pasti akan berhasil, itu pasti akan berhasil. Presiden berkulit hitam menahan napas sepenuhnya. Seluruh ruangan bisa merasakan tekanan. Semua orang di sana menyaksikan jet tempur berwarna merah darah pada layar, yang dengan cepat terbang menuju binatang bertanduk emas. Di Cina, hutan belantara. Sejumlah besar pasukan bergerak di tanah dan jet tempur berbentuk cakram berpatroli di udara di atas. Ini adalah pangkalan militer maju yang baru saja mundur di sektor militer Tenggara. Di dalam jet tempur, Komandan Li Dawei saat ini sedang menatap arloji komunikasi taktisnya. Itu pasti akan berhasil, Li Dawei berpikir pada dirinya sendiri. Tatapannya tersedot ke layar arloji seperti magnet ketika keringat muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit bergetar. Pada saat ini, Rusia, India, Eropa, dan 23 kota markas besar semuanya menyaksikan adegan yang sama, ini pada waktu yang bersamaan. Semua orang berdoa untuk diri mereka sendiri dalam hati mereka, bahkan orang-orang gila dan orang-orang yang penuh dengan ambisi dan berdoa untuk kesuksesan. Masih 30 detik lagi sampai kontak dengan binatang menelan. Hong dan Lei Shen menyaksikan tampilan layar di depan mereka, ketika suara Ai bergema di ruangan itu. 23 detik, 22 detik. Dalam hitungan mundur, tatapan Hong dan Lei Shen seperti pedang, seolah-olah mereka akan memotong layar di depan mata mereka. Dalam hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6. Di bagian utara Asia, seluruh tubuhnya hitam seperti tinta dan satu-satunya tanduk emas yang memiliki ukiran emas sepertinya menembus ke langit. Ketika binatang bertanduk emas itu terbang, ia dengan nyaman menggelengkan ekornya 2 kali. Ekornya sedikit mati rasa setelah bersentuhan dengan bom atom. Pada saat yang sama, ekornya mulai menyerap kekuatan logam di dalamnya. Binatang menelan menemukan jet tempur segitiga yang ke-11, yang merupakan jet tempur berwarna merah darah. Binatang yang menelan segera mengeluarkan teriakan gembira yang mengguncang langit dan bumi. Meskipun binatang bertanduk emas memiliki sejarah panjang, yang ini baru dilahirkan untuk beberapa tahun yang singkat. Sampai sekarang, itu hanya dapat dihitung sebagai seorang anak. Binatang menelan sayapnya yang bersisik, dan kemudian terbang ke depan. Perutnya yang bersisik sedang bersiap untuk bersentuhan dengan pesawat. Semua orang berdoa, "Ya Tuhan, lindungi semua umat manusia. Tolong berhasil." Sampai sekarang, para petinggi dan elit dunia semuanya sangat gugup. Luo Feng, Hong, dan yang lainnya sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Ketika mereka melihat bahwa binatang yang menelan akan menggunakan perutnya alih-alih ekornya atau cakar untuk bersentuhan dengan bom hidrogen, kegembiraan yang tak tertahankan muncul dalam hati semua orang. 2, 1. Hitungan mundur terakhir berdering di kamar Hong di markas Jixian. Waktu sepertinya membeku pada saat ini.
Kulit pada perut binatang bertanduk emas bertabrakan dengan jet tempur berwarna merah darah, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan sekitar 10 meter sebelum mereka bertabrakan, bom atom di dalam jet otomatis berwarna merah darah telah meledak. Ledakan bom atom memicu ledakan bom hidrogen dengan hasil 150 megaton. Senjata paling mengancam umat manusia. Jet tempur hancur. Bom hidrogen meledak. Ketika dihadapkan dengan ledakan ini yang tahu berapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, binatang bertanduk emas segera mundur dari insting. Jelas, itu merasakan bahaya. Namun, bom hidrogen meledak tepat di depan perutnya. Bagaimana bisa berharap untuk mundur tepat waktu? Bom itu meledak. Pada saat ini di layar Luo Feng dan yang lainnya menonton langsung. China, sektor utama kota Jiangnan pusat kota. Lampu-lampu di jalan bersinar di malam hari. Melihat ke utara sangat cerah. Cakrawala di utara muncul matahari di langit. Matahari ini memiliki kecerahan yang tak tertandingi. Ini menyebabkan banyak orang di jalan membeku. Bagaimana mungkin ada matahari sampai larut malam? Cukup banyak orang dengan bersemangat melakukan panggilan telepon untuk memberitahu keluarga dan teman-teman mereka. Beberapa orang bahkan bersiap untuk merekam ini di ponsel mereka. Tidak ada sinyal di ponsel saya. Ini bom nuklir, itu pasti bom nuklir. Jalanan menjadi gempar. Pada saat ini, seluruh Cina, seluruh Rusia, dan seluruh Eropa melihat matahari yang bersinar ini. Awan jamur raksasa itu menyebabkan seseorang melongok melihatnya dengan mata terbelalak. Dan lebih dari setengah jalur komunikasi dunia terputus. Di Cina, Eropa, dan Rusia, hanya para petinggi dengan jalur koneksi khusus yang masih dapat berkomunikasi. Para pemimpin dari setiap negara, para petinggi dari militer, dan setiap petarung level traveler bintang menatap layar mereka. Layar tidak lagi mencolok, hanya saja, asapnya bergemuruh dan awan jamur raksasa bermuatan hingga 100 km di atas tanah ketika memasuki ionosfer. Jumlah monster yang langsung mati di bagian utara Asia mencapai jumlah astronomi. Sejumlah besar monster langsung menguap menjadi abu oleh suhu tinggi, dan bahkan lebih banyak yang langsung terbunuh oleh gelombang kejut yang kuat. Di atas Samudera Pasifik, Luo Feng menginjak pesawatnya yang melonjak ketika dia memandangi komunikasi taktisnya dengan gugup. Semua petinggi di bumi sedang menonton dan menunggu dengan gugup, seolah-olah mereka sedang menunggu deklarasi. Deklarasi tentang apakah semua manusia hidup atau mati, di Asia Utara. Sebuah cahaya keemasan mengalir dengan ganas keluar dari asap yang bergemuruh, dan kemudian berhenti terbang. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Sisik yang memanjang dari leher dan kembali ke ekornya memiliki ukiran emas. Itu adalah monster menelan yang masih hidup. Nah, sampai di sini bocoran spoiler Swallowed Star episode 76 yang akan tayang di hari Rabu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.